Halo semuanya, aku Ami. Jadi aku mau cerita dikit, kalau misalnya aku tuh bergabung di salah satu radio komunitas yang ada di Yogyakarta, dan kebetulan itu adalah radio kampus aku. Aku sendiri tuh kaget banget waktu aku tahu bahwasanya ada alumni radio aku itu yang bergabung sama salah satu radio hiburan terbesar di Indonesia, yaitu Hard Rock FM. Nah ini teman-teman, sambut Kak Rizky Anjas. Halo Kak Anjas, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik saja nih kabarnya. Karena kakak, meskipun kakak masih baru nih di Hard Rock FM, Mhm, pasti kakak mhm. tahu dong sedikit-sedikit tentang sejarahnya Hard Rock FM, kayak Waduh, kapan terbentuknya, atau gimana bisa mhm. terbentuknya Hard Rock FM. Semoga tidak salah ya. Oh iya, nggak masalah. Jadi yang sejauh yang aku tahu, Hard Rock FM itu ada di 4 kota, ada di Jakarta, ada di Hmm, Bandung, ada di Surabaya, Bali, dan oh Bali. iya. Ya, pusatnya ada di Jakarta gitu, dengan tagline-nya adalah Lifestyle and Entertainment Station. Udah ada dari sekitar tahun 96, terus juga ada banyak program yang bisa teman-teman dengerin di Hard Rock FM. Yang ada sekarang itu, kalau yang sekarang ada Good Morning Hard Rocker Show, penyiarnya ada Hmm, Gofar Hilman sama Surya Insomnia. Itu oh udah dari iya. dulu, udah lama banget. Terus juga program yang aku pegang, program prime time sore. Kalau tadi prime time pagi, kalau prime time sorenya namanya Drive and Jive. Itu sekarang penyiarnya ada Dila Agnesia sama Aryo Astunggoro. Nah, itu aku produserin mereka gitu. Meskipun kakak bersyukur gitu kan, ceritanya kayak Mhm, mhm. bersyukur banget, pasti Mhm, ada dong mhm. kak kendala-kendala ataupun suka duka selama kakak berada di Ada. Hard Rock, Mhm. meskipun Ya. baru-baru gitu, tapi pasti ada Mhm, dong. mhm. Ceritain dikit Ada, dong. ada, ada. Curhat ya berarti ya? Oke. Jadi kalau kendala sih sebenarnya awal-awal masuk itu aku kaget sama flow kerjanya, karena flow kerjanya lumayan cepat, karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku handle selain memproduksi program. Aku juga harus, bikin skrip adlibs, aku harus bikin skrip spot juga, spot iklan yang harus disiarkan gitu. Terus juga, sekarang aku juga sama temanku yang produser juga, itu bikin konten untuk di-post di sosial medianya Hard Rock FM untuk program yang kita pegang gitu. Jadi misalnya di Drive and Jive ada segmen kita ngebahas misalnya tentang apa ya? Misalnya contohnya deh, ada artis yang lagi ulang tahun, artis luar negeri, pemain film lagi ulang tahun, misalnya let's say Tom Cruise ulang tahun gitu. Nah, nanti di segmen itu kan kita bahas tuh, kita pilih film-filmnya Tom Cruise yang mau lo dengerin, yang mau lo tonton itu apa nih gitu. Nah, kita bikin konten sosial medianya, nanti ada potongan filmnya, ada flyer dari filmnya yang mau dipilih sama pendengar kita Hard Rockers, nanti kita bikin kontennya di situ gitu. Jadi kendalanya sebenarnya agak kaget waktu itu, soalnya kayak wah banyak banget kerjaannya gitu. Kirain Em, cuma megang program, nge-handle penyiar sama bikin skrip siaran doang, tapi ternyata enggak, banyak yang dikerjain. Sama adaptasi sama lingkungan sih. Untungnya teman-teman di Hard Rock itu sangat welcome, terus juga menyenangkan sekali vibes-nya, jadi nggak butuh waktu lama. 3 bulan pertama aja. nah, jadi dengan Hard Rock yang kayak gitu sistem kerjanya, pasti kan Mhm, Hard Rock itu banyak banget tuh perkembangan-perkembangannya, dan iya, nggak mungkin Hard Rock itu lepas dari yang namanya era digital gitu kan, Kak. Nah, betul, gimana betul, betul. gimana sih adaptasi Hard Rock terhadap perkembangan teknologi yang sekarang ini gitu? Oke, ini aku cerita sedikit, perkembangan dan juga adaptasi waktu kita lagi sama-sama menjalani masa pandemi ini ya. Hmm. Jadi yang pertama itu, di programku dulu deh, dari Paranoia, itu kita punya sesi namanya joget di rumah, hashtag-nya joget di rumah. Jadi itu kita Oh, bikin ya kita bikin live streaming session, jadi itu live streaming-nya bisa diikutin di live Instagram waktu itu, sama beberapa waktu yang lalu kita bikin di YouTube. Itu buat nemenin hard rockers, pendengar untuk emang stay di rumah menikmati hiburan yang kita kasih. Tujuannya itu kan, biar penyebaran virusnya tidak tidak menyebar kemana-mana gitu. Terus abis itu kita juga selama masa pandemi ini suka bikin sesi Instagram Live bersama nggak cuma artis dan musisi doang, tapi juga ada misalnya waktu itu owner dari sebuah community yang menangani masalah lingkungan, terus juga ada owner dari tempat makan yang mensupport lingkungan agar menjadi lebih baik juga, itu juga kita ajakin di sesi live Instagram kita gitu. Yang terbaru sih oh. rencananya
rencananya awal tahun akan ada live Instagram lagi sama Isyana, kemarin sempat sama Raisa, terus juga ada beberapa nama kayak misalnya kemarin sempat sama Petra Siombing, terus juga banyak deh gitu. Jadi kita emang menyesuaikannya di situ mainan di konten live-nya juga. Ada beberapa event internal dari Hard Rock juga yang which is Hard Rock FM ini dinaungi sama MRA Media gitu ya, perusahaan besarnya MRA. Itu juga MRA beberapa kali bikin namanya live stream fest, itu isinya banyak banget, ada inspiratif talks, ada music, terus juga ada sesi olahraga bersama gitu. Pokoknya kita provide semua ya, teknologi kita pakai semua untuk bisa ngasih hiburan selama teman-teman menjalani masa self karantin di rumah gitu. Terus dengan Hard Rock yang kayak gitu tuh, kan Hard Rock itu kayak udah tahu nih ke depannya gimana. Tapi pasti ada dong kepikiran kayak gitu, contohnya kayak corona aja, kan corona itu datangnya mendadak gitu, maksudnya kan kayak tiba-tiba gitu kan, Kak. Nah, betul. apakah Hard Rock itu punya persiapan lagi kayak tantangan ke depannya Hard Rock itu bakal ngapain? Kayak misalnya kita nggak ada yang tahu kan corona ini nggak selesai gitu-gitu. Iya. Terakhir yang aku dengar sih katanya sih ya, memang kondisi ini kan memang belum bisa ditebak sampai kapan. Bahkan ada yang bilang juga bisa masih sampai pertengahan 2021. Itu tuh masih semester awal sampai ke semester awal 2021 masih akan seperti ini kondisinya. Jadi yang kita akan lakukan sih ya tetap memanfaatkan platform-platform yang ada di sosial media kita online, terus baik di offline-nya juga secara konten siarannya kita juga tetap provide yang terbaik buat Hard Rockers, buat pendengar kita, dan mestinya kita juga bikin segmen-segmen yang bikin mereka juga tertarik buat dengerin kita, ya salah satunya bikin konten interaktif, terus juga ya tadi dari sesi live yang kita bikin di platform sosial media kita gitu, karena banyak banget kayak bentar lagi nih itu juga mau ada yang namanya live stream radio, jadi itu model siaran radio tapi bisa teman-teman tonton di platform media sosial gitu. Pokoknya kayak gitu deh, kita akan selalu bikin kayak gitu sih, gitu. Ya, Kak Anjas, aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng Kakak dan banyak banget ilmu yang Terima aku kasih juga. dapat malam ini. Terima kasih juga Ami, teman-teman di radio juga. Terima kasih. Iya, makasih ya Kak Anjas. Sama-sama Ami. Selamat malam.